Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari dengan NIM 20136020 dari Departemen Geografi MK Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas geostatistik, yaitu tentang apa itu geostatistik. Baiklah, langsung saja menuju presentasi. Apa itu geostatistik? Mohon maaf, baiklah selanjutkan. Apa itu geostatistik? Geostatistik merupakan studi statistik yang berfokus pada informasi spasial dan temporal. Tujuan dari geostatistik ini yaitu guna memodelkan dan menemukan pola pada fenomena geografis. Dalam bidang geostatistik, mencakup berbagai topik statistik spasial, eh, seperti semivariogram, yaitu digunakan untuk mengkarakterisasi pola spasial pada data. Yang kedua, kriging untuk prediksi spasial. Dan yang terakhir yaitu standar error untuk mengukur ketidakpastian tentang nilai yang tidak disampel. Geostatistika adalah bidang studi yang berkembang yang digunakan dalam pertambangan, studi iklim, ilmu tanah, dan sebagian besar bidang lingkungan. Tiga alat utama yang disediakan geostatistik yaitu semivariogram yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara semua pasangan titik. Dan yang kedua, pemodelan kriging, yaitu digunakan untuk memprediksi nilai di lokasi tanpa sampel. Dan yang ketiga, ada error standar untuk mengukur kepercayaan pada nilai tanpa sampel. Misalnya, jika Anda memiliki sampel tanah di lokasi tertentu, geostatistik dapat menjawab jenis pertanyaan tersebut. Misalkan, pertanyaannya berapa perkiraan jumlah kelembaban tanah di lokasi yang tidak diambil sampelnya. Yang pertanyaan selanjutnya seperti seberapa yakin prediksi spasial untuk jumlah kelembaban tanah yang benar, maka akan dapat dijawab dengan pada diagram berikut. Seperti diagram berikut. Alat dan pembahasan tentang geostatistik. Semivariogram.
Semivariogram ini di dalam geostatistik menyediakan alat yang deskriptif seperti contohnya semivariogram ini yang digunakan untuk mengidentifikasi tren yang mendasari fenomena spasial. Grafik semivariogram ini menjelaskan tentang semua pasangan data menurut jarak. Pengamatan yang lebih dekat bersama-sama memiliki korelasi yang lebih tinggi. Namun pada jarak range tertentu tidak ada lagi hubungan antara titik yang berdekatan. Berikut adalah variogram ini. Semivariogram menggambarkan hubungan hingga menyentuh ambang di mana sampai lebih lanjut tidak lagi berkorelasi. Yang dimana tujuannya adalah untuk menyesuaikan dengan fungsi matematika yang memodelkan tren dalam semivariogram. Misalnya, Anda dapat memilih semivariogram yang benar, yaitu antara bulat, bundar, eksponensial, Gaussian, dan linear. Contohnya ada pada diagram berikut yang terdiri dari 5 garis, yaitu bulat, bundar, eksponensial, Gaussian, dan linear. Selanjutnya ada interpolasi keringing. Keringing merupakan teknik interpolasi yang memanfaatkan korelasi spasial antara sampel untuk memprediksi nilai di lokasi tanpa sampel. Tetapi perbedaan utamanya adalah ketika Anda dapat membuatnya menggunakan fungsi matematika yang diperoleh dari semivariogram. Berikut beberapa jenis keringing yang tersedia dalam geostatistik, yaitu co-keringing yang merupakan menambahkan variabel terkait kedua sehingga Anda dapat meningkatkan prediksi dengan informasi sekunder. Misalnya untuk memprediksi perubahan curah hujan di daerah pegunungan. Anda dapat menambahkan data elevasi sebagai kovariat jumlah curah hujannya. Indikator keringing dilakukan melalui keringing biasa dengan data biner 0 dan 1 seperti sel perkotaan dan non-perkotaan. Probability keringing menggunakan data biner yang mirip dengan indikator keringing dan memperkirakan titik yang tidak diketahui untuk serangkaian cut-off. Contoh berikut yang menunjukkan model prediksi spasial menggunakan keringing. Berikut adalah contoh dari model prediksi dari keringing ini. Standar error. Geostatistik menguntungkan karena menilai ketidakpastian untuk nilai-nilai yang tidak disampel dengan peta permukaan kesalahan standar. Standar error ini memiliki ukuran kepercayaan tentang seberapa besar kemungkinan dari prediksi tersebut itu benar atau tidak. Secara umum, Anda mendapatkan standar kesalahan yang lebih tinggi saat Anda memiliki jumlah pengamatan yang lebih sedikit. Ketika kesalahan melebihi ambang kritis, maka pengetahuan pakar dapat berkontribusi pada proses variogram. Berikut adalah contoh dari diagram standar error. Anda dapat melihat gambarnya pada layar. Aplikasi dan penggunaan.
Geostatistik pada awalnya dikembangkan untuk industri pertambangan, yang dimana dapat memperkirakan dan mengelola sumber daya biji dan mineral. Namun geostatistika berlaku untuk berbagai jenis fenomena keruangan dengan variasi lokal. Misalnya, kami menggunakannya untuk memprediksi cuaca, iklim, polusi, dan fenomena atmosfer lainnya. Menilai dari atribut dan kimia tanah yang bervariasi pada semua skala. Dan yang ketiga, ukuran kelimpahan ikan untuk populasi berkelanjutan dalam sistem perikanan. Sumber daya dari perangkat lunak yang dapat digunakan dalam geostatistik ada 4, yaitu Stand from Geostatistic SGMS, dan Geodata, ArcGIS Pro, dan SagaGIS. Baiklah, sekian presentasi saya terkait dengan apa itu geostatistik. Dengan adanya presentasi ini, saya harap dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait geostatistik dan aplikasi apa saja yang digunakan dalam geostatistik. Sekian presentasi dari saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.